Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersekutu kembali dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga yang bertempat di keluarga Bapak dan Ibu Hendra Susanto. Namun sebelumnya kepada kepala keluarga atau yang mewakili, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan sekaligus pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat nanti. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Sektor 3 yang telah memberikan kesempatan beribadah di rumah kami pada malam hari ini. Kami terima kasih juga kepada Bapak Pendeta yang sudah hadir di rumah kami, yang sebentar lagi melayani firman Tuhan untuk kita semua. Sedangkan pokok-pokok doa kami sudah serahkan kepada Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan memberi berkat buat kita semua. Selamat malam, selamat beribadah. Baik, terima kasih Pak Hendra yang telah memberikan sambutannya sekaligus pokok doa. Kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, kami undang mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367. Kita kidungkan baitnya yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku, dan sisa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Padamu Tuhan aku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapak Ibu, mari kita dalam posisi tetap berdiri, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Itu semua karena anugerah yang telah kami terima. Ya Yesus, saat ini kami akan memuji, mendengar firman-Mu, juga memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu pada saat ini, agar kami senantiasa mendapatkan keseriusan untuk menyembah-Mu. Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pada kesempatan ibadah keluarga yang boleh berlangsung di sektor pelayanan 3, di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Hendra Susanto di tempat ini, Tuhan sertai kami, dan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah kami diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami.
Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Esra pasal 8 ayat yang ke-21 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian bacaan firman Tuhan adalah yang berbahagia kalau kita mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Persilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembuangan di Babel menjadi suatu pembelajaran yang berharga bagi umat Allah. Karena ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan mereka dalam melakukan hukum Taurat dan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan Allah kepada mereka. Lalu ketika hukuman itu berjalan, Allah hendak mengembalikan mereka. Generasi yang akan kembali yang bersama-sama dengan Esra ini adalah generasi yang sama sekali belum pernah merasakan yang namanya perang. Mereka lahir di pembuangan, mereka besar di pembuangan, tetapi mereka bertumbuh di dalam sebuah situasi di mana mereka selalu diingatkan kepada tanah leluhur mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka harus selalu diingatkan juga tentang Allah dan kebesarannya. Bahwa kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan mereka sehingga mereka harus berada di pembuangan, mereka harus lahir di pembuangan, besar di pembuangan. Itu menjadi catatan sejarah tersendiri bagi mereka. Supaya apa? Supaya umat ini sadar apa yang harus mereka lakukan ketika Allah membawa mereka kembali menjadi sebuah bangsa yang merdeka, yang bukan lagi hidup di pembuangan. Tetapi masalah terjadi ketika yang pertama kita tahu bahwa Esra memperoleh pengasihan dari raja. Itu terjadi karena pergumulan Esra, kerinduan Esra untuk membangun kembali bait Allah, membangun kembali Yerusalem sebagai kota yang sudah menjadi puing-puing. Apa yang diinginkan Esra terpenuhi. Bapak Ibu tahu bahwa raja memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Esra. Dan tidak main-main Bapak Ibu, bahwa apa yang dibawa oleh Esra itu menjadi sesuatu yang menjadi perhatian banyak orang. Kalau kita menghitung apa yang dibawa oleh Esra pada saat itu, tidak sedikit. Itu ada 24,5 ton perak. Bapak Ibu bisa bayangkan. Lalu kemudian 3,75 ton emas. Lalu piala emas sendiri ada 8 kg uang emas. Itu bukan sedikit. Artinya bahwa perjalanan yang dibekali dengan baik itu, tetapi pada akhirnya bisa menjadi bumerang bagi Esra dan orang-orang yang akan pulang. Nah, dalam perjalanan itu Esra tahu betul bahwa akan ada tantangan, akan ada pergumulan, akan ada persoalan yang dia pasti hadapi karena apa yang dibawanya. Orang-orang yang membenci dia pasti sudah menunggu dia. Para penyamun melihat apa yang dibawa oleh Esra dan rombongannya ini menjadi sasaran yang luar biasa. Tetapi sama seperti firman Tuhan yang kita renungkan saat ini Bapak Ibu, bahwa Esra mengawali perjalanannya itu dengan berserah kepada Tuhan. Dia tahu bahwa tangan Tuhan yang begitu kuat akan menyertai dan memberkati dia. Sehingga dia katakan dalam ayat 22 tadi, aku malu untuk meminta tentara, meminta pengawalan dari raja, karena dia sudah bilang bahwa dia yakin Allahnya kuat, Allahnya mampu.
Tetapi untuk meyakinkan itu, lalu kemudian Ezra mengarahkan umat Allah untuk melakukan puasa. Puasa adalah bentuk lain penyerahan diri kepada Allah terhadap apa yang digumuli, apa yang dihadapi, dan apa yang akan terjadi. Nah, dalam sejarahnya orang Israel itu melakukan puasa pada saat mendengar berita buruk, itu di Nehemia. Lalu kemudian saat keluarga, sahabat atau umat yang sedang sakit. Saat mana lagi? Kita bicara tentang saat kematian, kita bicara tentang saat bahaya, kita bicara tentang saat terancam bencana secara nasional. Lalu kemudian kita bicara tentang saat terancam penghakiman, lalu sebelum mengadakan perjalanan, lalu saat pengakuan dosa dan sebagainya, ada pertobatan pribadi. Jadi orang melakukan puasa itu karena ada pergumulan yang dihadapi. Pergumulan yang dihadapi yang dia sendiri tidak merasa bahwa dia tidak mampu untuk melaluinya sendiri. Sehingga puasa adalah bentuk lain dari penyerahan diri kepada Allah. Apa itu puasa? Puasa yang kita tahu secara umum ya, kalau bahasa Yunani bilang itu ya pakai kata ex makan. Dari bahasa Yunani diterjemahkan ex makan, itu artinya bahwa tidak, ya ex itu artinya kurang. Jadi prinsipnya orang harus mengurangi, menurunkan keinginan dan tidak memenuhi kebutuhan dan kesenangan tubuh secara jasmani. Salah satunya ditempuh dengan cara tidak makan. Harus menahan diri secara jasmani tetapi berserah. Di satu sisi menahan diri secara jasmani untuk tidak makan dan tidak minum misalnya, lalu kemudian tapi di sisi lain ketika dia melakukan itu maka dia harus juga tunduk dan berserah kepada Tuhan. Doa dan pergumulan. Nah, ketika kita bicara tentang doa puasa untuk kesejahteraan bangsa, apa yang bisa kita lakukan? Seseorang yang puasa, kemudian dia harus menahan diri dari keinginannya secara daging. Keinginan dagingnya ya memenuhi kebutuhannya untuk makan, minum, dan lain-lain yang terkait dengan kebutuhan daging. Lalu kemudian dia harus berdoa dan berserah. Harapannya tentu ada. Ketika kita melakukan itu, kita menaruh harap sepenuhnya bahwa biarlah Allah yang bekerja. Nah, dalam banyak kesempatan kita sebagai keluarga, kita sebagai pribadi, bukan berarti kita hidup tanpa pergumulan. Tetapi ya di satu sisi kita melihat bahwa puasa bukan sesuatu yang wajib bagi kita sebagai orang Kristen, tetapi bukan juga sesuatu yang dilarang. Orang boleh puasa, tetapi jangan sampai pada akhirnya dia ikut mempengaruhi orang lain. Puasa itu keputusan pribadi dia. Untuk bagaimana dia mau mencoba datang untuk menyerahkan diri kepada Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Ezra dalam firman Tuhan kita itu jelas Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kemudian di sana di sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta kami. Mengapa perlu berpuasa? Mengapa perlu berpuasa dan mengkhawatirkan perjalanan yang akan ditempuh? Karena mereka akan mengadakan perjalanan yang panjang kurang lebih 4 bulan. Jadi dari Babel menuju ke Yerusalem itu kurang lebih 4 bulan. Mereka membutuhkan perlindungan khusus Allah selain dari apa yang mereka andalkan dalam kemampuan mereka, Bapak Ibu. Jadi perjalanan ini bukanlah perjalanan yang aman dan menyenangkan. Mereka mengkhawatirkan serangan dari pihak musuh dan penyamun yang tadi saya sudah katakan. Lalu kemudian mereka tidak hanya khawatir dengan diri mereka, tapi juga anak-anak kecil dan harta benda yang mereka bawa. Jadi musuh mengincar mereka dengan begitu luar biasa. Padahal sebenarnya Ezra punya peluang untuk memperoleh pertolongan dari raja. Seperti dia katakan tadi, apa yang dia minta saat itu raja pasti ngasih. Tetapi dalam ayat 20 dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang yang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan kami. Kenapa? Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon akan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permintaan. Jadi ada 2 hal. Ezra malu itu karena Ezra begitu yakin bahwa tangan Tuhan itu begitu
kuat untuk melindungi dia dan umat yang akan pulang. Gitu kan? Itu keyakinan dan pernyataan imannya depan raja. Lalu hal yang kedua, untuk meyakinkan itu maka dia bilang, aku memaklumkan puasa. Puasa itu lebih meyakinkan mereka bahwa mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi dalam menghadapi persoalan mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan siapapun. Bagi Ezra tidak akan mampu menolong dia kecuali tangan Tuhan. Nah, ini menarik bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen ya di masa-masa minggu-minggu prapaskah atau minggu sengsara ini mencoba untuk menghayati akan kasih dan pengorbanan Allah. Tidak jarang juga orang memilih untuk berpuasa untuk merenungkan, mengaku dosa di hadapan Allah, untuk menyerahkan apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan, baik itu pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam pertumbuhan dan masa depan anak-anak, pergumulan juga dalam kehidupan yang kita hadapi di kenyataan bahwa saat ini dunia bergumul. Semua orang bergumul, dunia bergumul dengan situasi dan kondisi yang ada. Lalu pertanyaan yang muncul, apakah kita sebagai orang percaya harus berpuasa? Jawabannya kembali ke pribadi kita masing-masing. Seberapa yakinkah kita bahwa puasa itu bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan kita? Saya sendiri secara pribadi punya pengalaman itu. Pernah berpuasa dalam proses menanti jawaban dari Majelis Sinode untuk tes vikaris. Dan Bapak Ibu tahu ya, setelah saya puasa kurang lebih 1 bulan seperti orang Muslim itu, ya saya tidak dapat jawaban langsung. Jawaban yang Tuhan kasih itu dengan cara yang tidak saya pikirkan. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan menjawab dengan ketika panggilan datang, nama saya tidak ada. Tapi ada orang yang sengaja telepon saya dari Sinode, datang karena namamu ada, tapi sampai pas dia daftar tidak ada namanya. Ya, saya komunikasi. Lalu pada akhirnya saya diizinkan untuk ikut tes. Dan yang punya nama sama dengan saya, dia tidak lulus, saya yang diterima. Saya melihatnya lebih pada ketika kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Berpuasa itu hanya merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri berarti kita rendah di bawah Tuhan. Kita tidak punya nilai tawar apa-apa. Sehingga kesadaran kita adalah membiarkan Allah yang bekerja dengan cara Allah. Kita tidak bisa memaksakan seperti pikiran Tuhan, kalau bisa tahun ini pandemi ini selesai, tidak bisa. Tugas kita hanya berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin meyakinkan diri kita bahwa kita adalah milik Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Ezra. Dia katakan bahwa ya, kami tidak perlu pertolongan dari tentara, pengawalan dan sebagainya, karena tangan Tuhan begitu luar biasa. Itu saya bilang kami berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Karena persoalannya ketika kita merasa bahwa kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita sering lupa bahwa Allah itu ada. Selama kita merasa masih kuat, kadang kita mengabaikan Allah dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita kuat, lalu kita merendahkan diri di hadapan Allah, justru langkah kita akan semakin yakin. Sedikit, tidak sedikit ya, tidak sedikit orang yang bergumul saat ini. Takut itu yang menjadi hal yang paling pertama yang dirasakan oleh begitu banyak orang. Takut apa? Takut keluar rumah. Takut apa? Takut kena COVID. Takut apa? Takut misalnya takut divaksin. Kenapa? Karena ya ada banyak berita dan sebagainya, gitu kan? Ada banyak berita yang orang divaksin habis itu terjadi pembekuan darah dan kemudian ada yang terjadi pendarahan dan sebagainya. Bahkan ada orang selesai divaksin malah dia terinfeksi. Takut itu menjadi momok yang besar bagi orang saat ini. Lalu apa kita tidak perlu takut? Bukan takut atau bukan perkara takut dan tidak takut, tetapi kita hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang memang dalam setiap langkahnya dia jauh lebih hati-hati, gitu kan? Jauh lebih hati-hati, biarkan Tuhan yang mengarahkan langkahnya. Terlalu takut juga salah, karena kita hidup dalam tekanan secara psikis.
terlalu berani pun mati konyol, gitu kan? Mau tidak mau ya kita berjalan harus ikut arus. Arus tapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang takut dan kuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pribadi dan sebagai orang percaya, terlebih kita berada di minggu Prapaskah yang pertama kita dalam menghadapi situasi COVID-19. Lalu pada saat yang sama semua orang diarahkan untuk menjalani vaksin. Ini bukan hal yang gampang. Di tengah-tengah berita ini, di tengah-tengah informasi yang positif ini, muncul juga tetap informasi yang negatif, yang membuat orang tetap takut dan khawatir untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jalani aja. Jalani aja. Kalau kita bicara mati, semua orang pasti mati. Waktunya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Asal jangan kita menjadi pribadi yang mati konyol tadi, merasa kuat, merasa hebat, merasa lalu kita serampangan saja menjalani kehidupan ini. Nah, Ezra tidak, dan umat Allah menunjukkan itu kepada kita, bahwa mereka dalam keyakinan mereka akan kekuatan tangan Tuhan. Mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu mereka bertanya, jalan manakah yang aman bagi kami? Dan Tuhan yang menuntun mereka, sehingga takut dan khawatir terhadap penyambung, orang-orang yang membenci itu semua hilang. Karena ketika Allah yang mengarahkan langkah mereka selama perjalanan kurang lebih 4 bulan itu, mereka tahu bahwa mereka akan sampai. Tantangan pasti ada, tetapi tantangan itu tidak akan mampu menghalangi langkah mereka untuk membawa segala perbekalan dalam proses pembangunan. Jadi mari sebagai orang percaya, kita pun harus belajar untuk berpuasa seperti Ezra dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, agar belajar, bahkan belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa puasa adalah sesuatu yang penting bagi kita. Sekalipun itu tidak wajib, tapi itu penting bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidup kita di dunia ini tidak berarti apa-apa. Allah telah melakukan yang terbaik bagi kita, menghadirkan Kristus bagi kita. Maka marilah kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satunya mungkin kita harus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dari Yesus sendiri, bagaimana memproses diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk berpuasa, meyakinkan diri kita bahwa tangan Tuhan itu cukup kuat untuk tetap memelihara, menyertai kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai jemaat, dan juga bagi bangsa dan negara ini. Maka kesejahteraan hidup itu akan kita rasakan lewat kualitas iman dan percaya kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita. Kita akan berdoa, mengucap syukur bersama dengan keluarga Bapak Hendra Susanto di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami patut mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Begitu banyak orang bergumul di tengah-tengah masa sulit ini, tetapi Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, memberi kehidupan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan usaha yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami bahkan belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dari sikap Ezra yang begitu kuat mengandalkan Tuhan, bahwa kekuatan tangan Tuhan itu mampu untuk menghalau segala persoalan dan pergumulan dalam perjalanan ia bersama dengan umat Allah kembali ke Yerusalem. Sama halnya ya Tuhan, kami juga harus meyakinkan diri kami bahwa tangan Tuhan cukup kuat untuk menjaga dan menyertai kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing, maupun jemaat yang Tuhan percayakan terlebih bangsa dan negara ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami menghayati itu. Mungkin kami harus berproses untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menahan diri dari kebutuhan-kebutuhan jasmani lewat proses puasa yang mungkin bisa kami lalui dan kami coba untuk menjalaninya dalam rangka penyerahan diri kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan-Mu, meyakinkan bahwa langkah kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada sore dalam malam hari ini ya Tuhan. Bersama dengan keluarga Bapak Hendra Susanto di tempat ini, kami boleh datang untuk mengucap syukur dan terima kasih bahwa beberapa waktu yang lalu anak kekasih Helda Cecilia Susanto telah disumpah dan sudah menjadi dokter gigi ya Tuhan. Setelah ia harus berjuang dalam perjalanan panjang studinya sampai pada tahapan-tahapan yang harus dia lalui, sehingga pada akhirnya Tuhan boleh menuntun langkahnya, sehingga ia boleh dikukuhkan untuk menjadi dokter gigi dan mulai bisa menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai tenaga medis dengan sah dan meyakinkan ya Tuhan. Berkati tangannya ya Tuhan, pakai dia untuk menjadi berkat bagi begitu banyak orang dalam tanggung jawabnya sebagai dokter gigi ya Tuhan, sehingga proses ke depan itu dapat ia lalui, bahkan rencana-rencana kehidupannya secara pribadi ke depan Tuhan juga sertai dan berkati, beri hikmat, beri kebijaksanaan, sehingga ia mampu untuk memutuskan yang terbaik dalam kehidupannya secara pribadi. Berdoa juga bagi Jefon yang telah lulus ujian akhir dan rencana akan disumpah dan sudah pada bulan Mei, semoga dilancarkan ya Tuhan. Setelah ia menjalani masa studi, koas dan proses semua yang dia lalui, Tuhan boleh menjaga dan memeliharanya, dan kami yakin bahwa langkah kakinya Tuhan akan tuntun sampai pada bulan Mei nanti untuk diwisuda dan disumpah sebagai dokter yang menjadi cita-cita dan tujuan perjalanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi Jefon. Jaga pelihara dia, beri kekuatan kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan, juga untuk memutuskan langkahnya menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Demikian juga kami berdoa dan mengucap syukur bahwa pada tanggal 7 kemarin Tuhan boleh menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan anak kekasih Farel, sehingga boleh menapakkan kaki di usia yang ke-14 tahun. Terima kasih Tuhan, Bapak berkati terus anak kekasih ini dalam hari-hari hidupnya ke depan. Tuntun sertai, jauhkan dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Terlebih Bapak berkati ya dalam studinya, sehingga ia mampu untuk meraih cita-cita dan masa depannya. Beri sehat dan kuat, jauhkan dari segala susah bahaya maut sekalipun. Berkati juga ya Tuhan Pak Hendra dan Ibu dalam mendampingi anak-anak kekasih dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami juga ya Tuhan. Demikian juga dengan usaha yang mereka jalani. Bapak berkati usaha yang dijalankan ini ya Tuhan, sehingga dalam usaha ini berkat Tuhan boleh melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, dan juga mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, dan boleh menyatakan berkat Tuhan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Pak Hendra dalam tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dalam menjalani tugas tanggung jawabnya dalam usaha yang dijalani, juga dalam tanggung jawabnya sebagai bagian dari panitia pembangunan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan terus menyertainya. Ibu kekasih, istri Bu Helda, Bapak berkati juga dalam kehidupannya, dalam mendampingi suami dan anak-anak. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri kekuatan dan kesehatan juga. Berdoa bagi seluruh keluarga besar yang ada di Denpasar, Alor, Sumba, dan Surabaya ya Tuhan. Bapak berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, limpahkan berkat-Mu juga. Berkati setiap pekerjaan, usaha mereka, bahkan seluruh aktivitas mereka. Beri sehat, beri kuat, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga kami yang boleh hadir sebagai para pelayan-Mu, Bapak berkati juga dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat. Tuhan juga memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Beri hikmat, beri kebijaksanaan pada kami, beri kekuatan dan kesehatan. Berkati kami dalam kerja layan kami, dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab kami tengah-tengah keluarga. Kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar, Bapak berkati juga dalam berbagai tugas tanggung jawab dan pergumulan, baik dalam pekerjaan sebagai karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil. Bapak berkati sehingga mereka sungguh-sungguh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Bagi mereka yang berusaha, Bapak berkati setiap usaha yang dijalankan oleh jemaat-Mu ini, sehingga setiap usaha yang mereka kerjakan itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul, yang berbagai persoalan kehidupan mereka, Tuhan kesana jamah setiap persoalan dan pergumulan mereka, beri kekuatan untuk dapat melewatinya,
Dengan kekuatan tangan Tuhan juga mereka mampu untuk mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang sementara ini mempersiapkan diri, yang sementara menjalani ujian akhir semester, yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian akhir kelulusan mereka. Tuhan sertai dan berkati. Pimpin mereka ya Tuhan, beri hikmat kepandaian agar mereka mampu untuk menjawab setiap soal yang dihadapi. Persiapan, pelaksanaan, retreat katekisasi Tuhan berkati, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bapak berkati juga seluruh presbiter, baik diaken, penatua, dalam tanggung jawab pelayanan, beri hikmat dan kebijaksanaan, beri kekuatan dan kesehatan, berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Berkati panitia pembangunan yang Tuhan percayakan untuk memulai proses pembangunan tahap 2 nanti. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa semua proses yang Tuhan kehendaki akan berjalan bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tetapi semata karena kehendak Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan, situasi dan kondisi dunia saat ini. Berdoa bagi seluruh pengurus Pelkat dan komisi, berdoa bagi tim Satgas COVID-19 di tengah-tengah jemaat-Mu, karyawan kantor. Bapak berkati kami semua, berkati pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, sehingga lewat pelayanan yang diberikan, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, menyerahkan semua proses dalam menghadapi dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk dapat memahami tugas dan tanggung jawab kami di tengah bangsa dan negara ini, terutama mendukung program pemerintah lewat program vaksinasi, lewat program protokol kesehatan. Biarlah kami mampu untuk melewati semuanya itu, terutama dalam melewati masa-masa sulit tengah-tengah merebaknya virus COVID-19 ini. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, serta Lurah setempat di mana kami ada dan berdomisili. Biarlah mereka diberikan hikmat dan kekuatan untuk dapat melalui pergumulan dan tanggung jawab yang dipercayakan. Sebagai bagian dari Desa Tegalkerta, kami juga boleh mengucap syukur 31 tahun pertambahan usia bagi Desa Tegalkerta, di mana gereja-Mu ada dan menjadi bagian di dalamnya. Berkati para pimpinannya, berkati seluruh jajaran Pak Lurah dan seluruh jajarannya Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat nyanyi kita bakti 39 ayat 1. Bukan mau dan bukan pernah kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya.
tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah melayani kami dan Bapak Pendeta. Kiranya firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih juga Tuhan atas pintu hati, pintu rumah yang telah disediakan oleh Bapak Hendra di sini untuk kami bersekutu. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami, pikiran, perkataan, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati-Mu Bapa. Demi nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Warta sektor, mungkin untuk ibadah rumah tangga bulan depan akan dilihat di warta online. Sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri kembali dan kembali dalam kehidupanmu, serta jadikan firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun dalam hidupmu. Kiranya 425 bait yang pertama berkumandang suara dari seberang dan apa yang seterusnya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Hendra Susanto di tempat ini, maupun jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.